Untuk Tongjian, hari ini saya akan mepresentasikan hikayat kelahiran Nabi Gongse. Pada tanggal 27 bulan 8 Imlek adalah hari ulang tahun kelahiran Nabi Gongse yang ke-2572 tahun. Karyanya bagi dunia pendidikan, etika moral, tata kenegaraan, dan tata kesusilaan antar sesama manusia juga. Manusia dengan Tuhan Sang Pencipta demikian besar pengaruhnya pada bangsa Asia pada umumnya, hingga dunia mengakuinya sebagai seorang nabi guru agung sepanjang masa, dan dikarenakan kebajikan mulia yang disumbangkannya kepada umat manusia, maka karyanya dibukukan oleh murid-murid serta pengikutnya dan dilestarikan secara turun-temurun sampai sekarang. Ajarannya disebut sebagai agama Rujau, atau di Indonesia disebut sebagai agama Konghucu. Nabi Konghucu sewaktu lahir diberi nama kecil Kongcu alias Songni. Dia merupakan putra kedua dari ayah yang bernama Kongsu Lianghe dan ibu bernama Ganti Cai. Ia mempunyai 9 kakak perempuan dan 1 abang dari lain ibu. Ibunda Ganti Cai yang sering mendaki bukit ini memanjatkan doa memohon kehadiran Tuhan agar dikaruniai seorang putra. Selang tidak berapa lama pada suatu malam, dia diberi penglihatan datang malaikat bintang utara berkata, "Terimalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, seorang putra agung dan suci, seorang nabi, engkau akan melahirkannya di lembah Kongsang." Sejak kejadian itu, Ibu Yan mulai mengandung dan diberi penglihatan lain. Datang seekor kilin hewan suci bertubuh kijang, bertanduk tunggal, bersisi seperti naga, berekor seperti lembu. Dari mulutnya menyembur keluar kitab Kumala Yusu yang bertuliskan, "Putra Sari air suci akan datang untuk menggantikan dinasti Su yang sudah lemah dan akan menjadi raja tanpa mahkota." Ibu Yan mengikatkan pita merah pada tanduk hewan suci tersebut. Setelah hamil selama 9 bulan, lahirlah seorang bayi pada tanggal 27 bulan 8 tahun 551 sebelum Masehi. Zaman Chungkyu di negeri Lu, kota Youyi, desa Canping, lembah Kongsang. Sewaktu kelahiran Kongcu, tampak tanda-tanda menakjubkan, yaitu muncul 2 ekor naga berjaga mengintari tempat kelahiran. Datang 5 malaikat tua menyambut. Malam itu bintang utara bersinar terang, langit jernih, bumi damai, terdengar suara musik dan merdu mengalun di angkasa, angin bertiup sepoi-sepoi, dan keesokan harinya matahari bersinar hangat. Sungai kuning yang biasanya airnya keruh bergejolak menjadi jernih. Telah berkenan menurunkan seorang putra yang nabi, muncul sumber air hangat untuk memandikan sang bayi di lantai gua Kongsang. Pada tubuh bayi tampak 49 tanda-tanda luar biasa yang bermakna yang akan menetapkan hukum abadi dan membawa damai dunia. 3 tahun Nabi Gongse kehilangan ayah. Sejak itu ia ikut Ibunda Yan berpindah ke dekat rumah nenek. Ia dibesarkan Ibunda Yan dan juga mendapatkan bimbingan dari nenek luarnya. Ketika usia 6 tahun, beliau telah menunjukkan sifat-sifat kenabiannya dalam bermain senang, mengajak dan memimpin kawan-kawannya, menirukan orang melakukan ibadah dan sembahyang. Dan ketika usia 7 tahun, meski dalam kemiskinan, Ibunda Yan menyekolahkan Nabi Gongse di perguruan Yamping-song, seorang cendekiawan dari negeri Qi. Pada usia 15 tahun, Kongcu telah menetapkan hati untuk teguh dalam belajar. Masa kecil Nabi Kongcu bukanlah masa yang bahagia. Ia terbiasa mengerjakan banyak pekerjaan kasar. Kitab Luyu tertulis Nabi bersabda, "Aku bukanlah pandai sejak lahir. Aku hanya suka belajar hingga lupa makan dan minum. Di dalam mengerjakan juga tidak merasa lelah. Waktu kecil banyak pekerjaan kasar pernah kulakukan, maka banyaklah pengetahuan dan keterampilan saya." Pada usia 19 tahun, beliau menikah dengan seorang gadis dari marga Jianguan dari negeri Song. Dan pada usia 20 tahun, beliau diangkat menjadi Menteri Lumbung oleh keluarga besar Ji. Pada usia 21 tahun, Nabi Gongse dikaruniai seorang putra yang diberi nama Li alias Boyu. Dia memiliki 1 orang anak
perempuan bernama Kong Rao dan seorang anak laki-laki bernama Kong Li. Pada usia 24 tahun, Budia wafat. Ia bergabung selama 3 tahun. Jenazah kedua orang tuanya dimakamkan di Gunung Fangsan. Setelah selesai masa bergabung, dia sudah banyak menerima murid. Pada usia 29 tahun, dia mengajar murid kepada Xi Xiang, seorang guru musik termasyhur, dan pada usia 30 tahun disertai 2 orang muridnya, Nan Gong Jixu dan Mei Yizi, kedua putra bangsawan keluarga besar Meng Yakin Meng Zizi pekerjaan kasar. Kitab Luyu tertulis Nabi bersabda, "Aku bukanlah pandai sejak lahir, aku hanya suka belajar hingga lupa makan dan minum. Di dalam mengerjakan juga tidak merasa lelah. Waktu kecil banyak pekerjaan kasar pernah kulakukan, maka banyaklah pengetahuan dan keterampilan saya." Pada usia 19 tahun, beliau menikah dengan seorang gadis dari marga Jianguan dari negeri Song. Dan pada usia 20 tahun, beliau diangkat menjadi Menteri Lumbung oleh keluarga besar Ji. Pada usia 21 tahun, Nabi Gongsu dikaruniai seorang putra yang diberi nama Li alias Boyu. Dia memiliki 1 orang anak perempuan bernama Kong Rao dan seorang anak laki-laki bernama Kong Li. Pada usia 24 tahun, Budia wafat. Ia bergabung selama 3 tahun. Jenazah kedua orang tuanya dimakamkan di Gunung Fangsan. Setelah selesai masa bergabung, dia sudah banyak menerima murid. Pada usia 29 tahun, dia mengajar murid kepada Xi Xiang, seorang guru musik termasyhur, dan pada usia 30 tahun disertai 2 orang muridnya, Nan Gong Jixu dan Mei Yizi, kedua putra bangsawan keluarga besar Meng Yakin Meng Zizi. Ia berkunjung ke ibu kota negeri Zhou. Di sana ia bertemu dengan penjaga perpustakaan kerajaan bernama Lau dan guru musik bernama Chang Hong. Tahun 483 sebelum Masehi, Li atau Boyu putra dia meninggal dunia, dan pada tahun 482 sebelum Masehi, Ya Hui, murid yang termaju dan diharapkan menjadi penerus dia, juga meninggal dunia. Kemudian pada tahun 491 sebelum Masehi, salah satu seorang pegawai keluarga besar di Kangxi telah membunuh Qilin dalam pemburuan Raja Muda Lu Aigong, dan pada akhir tahun 800 sebelum Masehi, Zilu atau Zhongyu, murid dia yang gagah berani penuh kejujuran, gugur di negeri Wei karena di sana terjadi pemberontakan. Kemudian pada tanggal 18 bulan 2 Nabi Gongsi wafat. Sekian presentasi saya. Terima kasih, Siancai.